Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih sempat melakukan ubudiyah, menunaikan kewajiban kita kepada beliau di masjid yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan amal dan ibadah yang kita lakukan dijadikan amal saleh dan berikan pahala yang berlipat ganda untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membimbing umat manusia dari alam kejahilan kepada alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, sesungguhnya pada hakikatnya kita umat manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk dan patuh kepada perintahnya dalam rangka melakukan ibadah, mengabdikan diri kepadanya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi kepada. Artinya Allah menciptakan kita supaya kita dapat mengabdi kepadanya dengan penuh kepatuhan, dengan penuh ketundukan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, namun ada dalam kehidupan manusia ini yang dipengaruhi oleh hawa nafsunya, yang dipengaruhi oleh iblis, setan yang ada dalam kehidupan kita, sehingga timbul keingkaran kepada Allah, angkuh dan sombong dalam kehidupan manusia. Dan kesombongan itu bermacam-macam. Ada orang yang sombong kepada manusia itu sendiri, kepada sesama manusia, dan ada manusia yang sombong kepada Allah Sang Penciptanya. Bagaimana orang sombong kepada sesama manusia? Dengan membanggakan yang ada pada dirinya. Mungkin membanggakan ilmunya, kecantikan atau ketampanannya, membanggakan hartanya atau kekayaannya, lalu dia menganggap orang selain dari dia di bawah semuanya. Dia orang yang paling tinggi, yang paling lebih. Ini disebut dengan orang yang angkuh dan sombong kepada sesama manusia. Ada orang yang sombongnya kepada Allah, kepada penciptanya sendiri, yaitu kepada Tuhan. Bagaimanakah orang yang sombong kepada Tuhan, kepada Allah? Ialah dengan mengingkari perintah-perintahnya dan aturan-aturannya. Yang dimaksud dengan syariat adalah aturan Allah, undang-undang dan peraturan yang Allah turunkan kepada kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita selama kita hidup di atas dunia ini. Ada orang yang mengingkarinya, yang tidak mau mematuhi aturan-aturan itu, maka berarti mereka sombong terhadap Tuhan Penciptanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, dalam satu ayat surah An-Nahl ayat 22, Allah berfirman, "Fallazina la yu'minuna bil akhirah qulubuhum munkirah wa hum mustakbirun." Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat,
qulubuhum munkirah. Hati mereka mengingkari keesaan Allah. Nah, itu sifatnya orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari akhirat. Kita ini orang yang beriman kepada adanya hari akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang beriman itu dia yakin dengan adanya kehidupan akhirat. Tapi ada orang yang tidak percaya ada kehidupan akhirat. Dia meyakini habis kehidupan dunia ini maka berakhirlah segala-galanya. Tidak ada kehidupan dalam kubur, tidak ada kehidupan barzakh, tidak ada kehidupan akhirat, tidak ada mahsyar, surga dan neraka, tidak ada. Ada orang yang berkeyakinan seperti itu. Maka Allah mengatakan, maka orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tidak mau menyembah, tidak mau mengabdi kepada penciptanya. Kenapa dia tidak mau mengabdi kepada penciptanya? Karena dia mengingkari akan adanya akhirat, mengingkari hukum-hukum yang diberikan oleh sang pencipta itu sendiri. Bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, orang yang seperti ini Allah katakan wa hum mustakbirun. Mereka lah orang-orang yang sombong lagi takbur. Dia sombong, dia takbur. Kalau kita perhatikan riwayat tempo dulu yang pernah terjadi kepada iblis, bahwa iblis itu pada mulanya makhluk yang taat, makhluk yang patuh kepada Allah. Dia bersujud, dia beribadah, dia menghambakan dirinya kepada Tuhan pada mulanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan tidak ada sejengkal bumi pun lagi yang tidak pernah iblis bersujud di sana. Di mana-mana dia bersujud kepada Allah. Tetapi pada suatu hari yang menyebabkan dia dicap oleh Allah sebagai makhluk yang kufur karena kesombongannya kepada Adam alaihissalam. Setelah Adam diciptakan, Allah perintahkan usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Pada waktu itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, semuanya bersujud illa iblis dalam Quran, kecuali iblis tidak bersujud. Siapa yang bersujud? Malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah mengingkari perintah Allah Ta'ala. Maka sujud malaikat yang tidak mau sujud iblis. Allah bertanya kepada iblis, kenapa engkau tidak mau sujud sedangkan aku perintahkan sujud? Ya, apa kata iblis? Aku lebih mulia daripada Adam itu. Aku diciptakan dari api, Adam diciptakan dari tanah. Unsur api lebih mulia daripada unsur tanah. Tidak patut aku sujud kepada dia. Itu pendapat iblis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, Al-Quran meriwayatkan kenapa dia tidak sujud. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan sujud walaupun itu perintah Allah karena dia takbur melihat Adam. Adam baru diciptakan, dia sudah lama diciptakan. Maka dia takbur. Jadi takbur berbahaya, takbur. Timbul kesombongannya, ketakburannya. Wa kana minal kafirin. Lantaran dia tidak mau sujud karena takburnya, karena sombongnya, maka Allah vonis dia menjadi orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Dalam riwayat dikatakan cuma satu kali itu dia mengingkari perintah Tuhan. Padahal sebelumnya dia sangat taat, sangat banyak ibadahnya. Orang yang banyak ibadah, orang yang sangat taat, satu kali mengingkari perintah Allah, langsung diponis sebagai orang yang kufur. Wa kana minal kafirin. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, kalau kita bawakan kepada diri kita sebagai manusia, maka kita merasa takut melakukan dosa. Kenapa takut melakukan dosa?
Satu kali iblis melakukan dosa diponis kufur. Dibandingkan dengan kita, berapa kali kita melakukan dosa kepada Allah Ta'ala. Tapi untunglah Allah senantiasa memberikan kasih sayangnya kepada kita umat manusia ini. Andaikan kita terlanjur melakukan suatu dosa, lalu kita bertobat, Allah akan ampunkan kembali dosa-dosa kita tersebut. Tetapi walaupun demikian, kita harus menghilangkan sifat takbur itu, sifat sombong itu. Karena Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Apa kata Nabi? Tidak akan masuk ke dalam surga barang siapa yang ada pada dirinya sebesar zarrah daripada sifat sombong, sifat angkuh. Dan kalau kita pikirkan, tidak ada gunanya kita sombong kepada Allah, sedangkan Allah yang menciptakan kita. Kalau kita pikirkan, tidak ada gunanya kita sombong kepada manusia, sebab masing-masing orang ada mempunyai keutamaan, ada mempunyai kelebihan. Ada orang yang punya keutamaan karena banyak hartanya, ada orang yang punya keutamaan karena banyak ilmunya, ada orang yang punya keutamaan karena bagus akhlak budi pekertinya dalam kehidupan. Masing-masing orang ada keutamaan. Maka tidak sepatutnya kita takbur atau menyombong kepada orang lain. Maka hiduplah kita sebagai orang yang tawadhu, menganggap dan memberikan kemuliaan kepada setiap makhluk-makhluk Allah, dan terlebih-lebih lagi kepada sesama kita, yaitu sesama umat manusia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mudah-mudahan sembahyang yang kita lakukan bisa mendidik kita menjadi orang yang tawadhu. Karena di waktu sujud kepala kita sama tingginya dengan telapak kaki kita. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu yang tinggi itu cuma Allah. Kita ini tidak ada ketinggian dan kemuliaan melainkan yang diberikan oleh Allah. Dan memang bacaan kita pada waktu itu meninggikan Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah, maha tinggi lagi maha terpuji. Yang suci cuma Allah, yang tinggi itu cuma Allah, yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, semoga amal kita, ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada kita kalau ada kita punya kesalahan, Allah berkenan mengampunkan dosa-dosa kita. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.